Pengalaman nasabah yang telah gagal bayar di aplikasi kartu kredit ya. Ini aplikasi Genius FlexiCash teman-teman. Di mana nilai total tagihannya lumayan besar ya, sekitar 20 jutaan ya. Dan dia disamperin oleh debt collector lapangan. Jadi buat teman-teman yang menanyakan masalah debt collector lapangan ya di kartu kredit Genius FlexiCash, ini adalah video yang tepat buat kalian simak ya. Untuk penjelasannya tonton video berikut ini. Halo kawan pinjol, balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Nah teman-teman, siapa yang mempunyai tagihan di aplikasi kartu kredit ya, tepatnya di Genius FlexiCash ya, dari Bank BTPN ya, apakah tagihan kalian besar atau kecil gitu ya? Dan kalian tentu menanyakan masalah debt collector lapangan ya. Kali ini kita akan bahas ya beberapa pengalaman dari nasabah kawan pinjol yang galbay di aplikasi Genius FlexiCash ya, kartu kredit dari Bank BTPN ini. Ya, apakah sudah memiliki debt collector lapangan? Ya, mari kita bahas teman-teman. Ini ada salah satu pengalaman teman-teman ya dari Boih Kuli ya. Di mana dia telah membagikan pengalamannya galbay di aplikasi kartu kredit Genius FlexiCash. Oke, kita baca aja langsung ya. Sumpah saya bingung hutang Genius 20 juta ya. Orang tua nggak tahu kalau saya punya utang 20 juta di aplikasi Genius. Mau bilang punya utang 20 juta ke orang tua, takut kaget orang tua saya. Soalnya orang tua saya sudah lansia. DC Genius sudah datang 3 kali, barusan DC Genius datang kebetulan sayanya nggak ada. Orang tua malah bilang tanggal 1 mau bayar. Sedangkan posisi saya lagi nganggur. Saya niatnya kalau udah kerja mau ngumpulin, mau lunasin, pokoknya saja. Saya bilang ke orang tua saya kalau ada orang datang jangan janjiin kapan mau bayarnya. Kalau sudah kerja nanti saya bayar, itu tanggung jawab saya. Orang tua malah marah ke sayanya, pusing ya katanya kalau DC datang terus malu sama orang lain. Kasihan juga orang tua saya sudah lansia, di sisi lain saya juga drop, orang tua bilang mau janjiin tanggal 1. DC Genius pasti datang terus ya kalau bilang begitu. Kasih juga saya orang tua, kasihan juga ya saya orang tua kalau DC Genius datang terus-menerus. Tanggal 1 saya niat mau ngerantau nyari kerjaan. Minta solusinya dong bang. Oke, ini adalah salah satu pengalaman ya dari nasabah kawan pinjol ya yang galbay selama 20 juta teman-teman. Dan kemudian dia tidak bisa membayar ya karena posisi atau keadaan ekonominya dia sedang menganggur ya. Dan untuk DC-nya sudah datang 3 kali. Ya, untuk 3 kali. Sementara untuk orang tuanya menjanjikan tanggal 1. Itu bakalan datang lagi nggak Bang? Ya pasti teman-teman ya. Karena kalau kalian ya menjanjikan ya pasti debt collector bakalan datang lagi. Harusnya bilang aja kalau ada uangnya nanti dibayarkan. Gitu teman-teman ya. Ini buat pelajaran aja ya. Sementara teman-teman jangan panik ya. Kalian jangan takut. DC juga tugas ya. Tidak searogan atau tidak separah yang kalian pikirkan. Tidak seram yang kalian pikirkan juga teman-teman. Jadi dia juga manusia. Teman-teman harus berkontribusi ya. Atau menjelaskan keadaan kalian gitu. Kalau misalkan kalian nganggur, belum ada pemasukan yang bilang gitu ya. Jangan sampai menjanjikan. Artinya kalau misalkan kalian sudah tidak sanggup membayar di aplikasi Genius, ya kalian bilang aja, "Bang, saya tidak bisa membayar, gitu, tidak sanggup untuk membayar karena ya keadaan saya lagi nganggur gitu." Ya nanti si debt collector juga bakalan bosan sendiri untuk menagih kalian. Ya, sementara ya minimal 3 lah, 3 sampai 4 kali datengin. Selebihnya aman teman-teman. Ya, mau galbay puluhan juta itu aman sih. Sementara doang ya untuk menghadapi debt collector. Jangan takut, intinya seperti itu ya. Kalau kalian takut malah kalian mental kalian jadi down gitu. Ya, debt collector juga sama-sama manusia teman-teman. Dia tugas ya, hanya tugas saja. Laporan ke atasannya apabila nasabah tidak membayar ya udah. Tinggal foto laporan gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan debt collector yang berbuat arogan. Nah, itu kalian laporkan aja ke pihak yang berwajib ya. Jika teman-teman tidak ada pembayaran selama 3 kali ya, atau 4 kali debt collector datang ke rumah, maka data kalian atau nama kalian itu nantinya masuk ke SLIK OJK atau blacklist BI checking, sehingga teman-teman tidak bisa mengajukan pinjaman di beberapa pinjaman lain, KPR, KUR ya, atau pinjaman-pinjaman kartu kredit lainnya teman-teman, karena nama kalian sudah masuk atau terblacklist di BI checking. Oke, jadi sampai saat ini ya, teman-teman pada intinya jangan panik ya.
Jangan stres untuk menghadapi teror yang diberikan dari debt collector. Apalagi kalau debt collector datang ke rumah, ya sambut aja dengan sopan gitu ya. Jelaskan gimana keadaan kalian, ya karena keadaan ekonomi sedang menganggur, ya nanti juga dia pengertian. Kalau misalkan dia berbuat arogan dan konyol gitu ya, tetap harus dibayar juga nih. Ya mau gimana lagi gitu ya, laporkan aja teman-teman. Ya ke RT atau RW, ke ini apa Satgas Waspada Investasi atau ke OJK gitu ya. Karena untuk prosedur penagihan ya, FlexiCash Genius ini adalah kartu kredit BTPN yang legal berizin di OJK, tentu dia mentaati aturan ya, termasuk dari pihak ketiga atau FC lapangannya. Ya tidak adanya berbuat arogan, itu tidak boleh. Kalau untuk menagih ya mata-mata boleh gitu. Oke, mungkin segitu aja video kali ini teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank for watching dan salam galbay.